So akhirnya kita melewati 2025 nih ya. Ini kita take pertama di tahun baru. Habis tahun baruan, habis liburan. Ya. Liburan kemana Mas Dwi? Tidak libur, tidak cuti kita. Wah gila, kerja terus. Ya. Kerja nggak kantor apa kerja buat ini? Kantor lah. Oh kantor, luar biasa. Luar biasa. Omset naik. Omset apa Ki? Kantor. Oh iya. Kan lagi ngomongin kantor. Target tercapai, ada growth dikit. Alhamdulillah. Nah yang Harapannya bonusnya besar. Amin. Harapannya. Semua karyawan kan pasti gitu toh. gitu tuh. Harus lah. Apalagi yang diharapin kalau udah akhir tahun? Nah, Bonus tahu lah. nih. Nanti kita tanya nih yang di depan kita ngarepin apa. Soalnya ini udah lama. Sopo iki mas. Udah lama nggak ketemu ini. Setelah rekonsiliasi. Kayaknya terakhir ketemu pas rekonsiliasi deh. Yang physical lama. Oh iya. Iya di BSD. Terakhir ketemu di sini Green Lake. Masa? Oh Kita tempatnya makan ini ya? Pak Sugeng. Oh iya tempatnya Sugeng ya? Sugeng. Oh iya bener. So ini Freddy. Ya. Mr. Freddy Adrianto apa Ardianto? Adrianto. Angkatan Darat Republik Indonesia. Temen. Cita-cita. Oh. Tapi ini gue dikit aja ya. Iya. Jadi gue kenalnya juga sebenarnya kebetulan sama biasa di LinkedIn. Kita kenal kayaknya 2017 2018. Iya, lama ya. Iya, lumayan lama lah. Terus yang lucu ya adalah yang lucu satu. Kita satu daerah asalnya. Satu desa. Tapi nggak kenal. Tapi nggak kenal. Siapa sih dia? Enggak satu desa, kecamatan lah. Satu kecamatan. Beda, Iya, kalau beda satu desa, kecamatan kecamatan juga. gede. Kecamatan. Terus nih ya, timku saudaranya dia. Kan ngeselin gitu loh. Iya, Masa iya. udah jauh-jauh ngerantau. Iya, ketemunya wong Iya. kampung. Dan untungnya timnya dia nggak gibahin dia. Oh. Tapi kan lu juga jarang ketemu sama saudara lu yang itu. Nggak pernah kalau nggak lebaran doang. Iya. Dan akhirnya gara-gara Om TW ya akhirnya menghubungi itu saudara. Ya, jadi connect lagi setelah berapa lama nggak ini? Sekarang di mana dia? nanti kita bahas yang itu. Tapi kacau juga lu. Anyway, ini kan kita tertarik sama Mas Freddy ya, Nah, panggilan aja ya. Freddy. Karena sebagai ketua. Wah, iya. Nah, KSMI apa? Iya. KSMI betul. Apa Komunitas kepanjangan? Sales Komunitas Sales Marketing Marketing Indonesia. Indonesia. Kapan itu berdirinya? Sebenarnya sejarahnya ada kisah unik di balik itu kan. Zaman-zaman kita masih muda ada sebuah perkumpulan juga sebenarnya. Akhirnya Yang mana nih, yang 4 huruf apa yang 3 huruf? Aku banyak nggak tahu banget. Enggak, makanya sebenarnya koneksinya ini di itu aja kan kita udah ngundang yang sebelum-sebelumnya Iya, kita undang. ada Nah, ini MTC, nanti ada Kani, sempalannya. sekarang KSMI ya, sebenarnya awalnya si 4 itu ya. Ya nggak apa-apa, sebut aja lah. Terus Apa ya namanya? FMCG FMCG? profesional. Oh, FMCG profesional. Masih ada? Boleh diundang kapan-kapan? Ya nanti gampang. Kenal nggak? Nanti aku kenal. Kayaknya ada beberapa ya. Iya. Nah, dia buat dan hingga suatu hari kita keluar. Nah, akhirnya udah lama saya kembali pindah ke Cilacap, ya, hijrah di perusahaan sana. Kok sepi, gak ada kehidupan gitu kan. Ya namanya di desa namanya Wangon lagi klik gitu. Diomelin orang Wangon loh. Ada yang orang Wangon, ya Wangon apa kabar? Nanti kita akan makan bakso. Nah dari situ kok sepi, akhirnya ketemu sama anak-anak Wangon, kumpul-kumpul buat yuk, buat grup. Waktu itu ada si Bu Primis. Dari ini dia punya grup Oh juga. pas lu jualan kopi ya? Pas jualan kopi. iya. Satu kantor kebetulan. Pak ketemu. Nah kebetulan ngobrol lagi kok Indonesia nggak ada. Nah, iseng-iseng lah buat namanya KSMI, undang orang yang Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh, awalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah dulu. Akhirnya aku post di LinkedIn, masuk 500 orang. Waduh, kok jadi rame. Nah, tahun berapa itu, Mas? 2019 COVID ya. Iya. 2019. Udah mulai ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita aktif lah. Iya. Ini rencana buat kayak gini sejak zaman Nabi Adam loh. Iya, karena kan kalau aku yang taunya kan ada MTC, ada Kani gitu kan. Kalau mereka kan apa namanya ya dengan gayanya masing-masing toh. Lebih ke modern. Kalau KSMI ini lebih ke sebenarnya kita itu adalah perkumpulan orang-orang sales GT. Oh, awalnya orang GT karena memang ketemunya di lapangan anak-anak GT semua. Oh, ini benar-benar sales yang lapangan. Sales lapangan. Ya, karena gini, dulu tuh cita-citanya kalau ke kunjungan ke sini ada siapa gitu kan. Kan kita enggak dikenal. Jadi kalau apa namanya? Visit up country. Country. Ke misalnya dia luar ke kota. Sulawesi ketemu siapa Ya. gitu. Nah,
misalnya dari Jakarta mau ke Jawa Tengah siapa ya, akhirnya di share. Aku di Jawa Tengah, akhirnya ketemu kumpul. Iya. Baru Menarik. Iya. menarik ya, karena itulah sales tuh relationship ya. Iya. Iya, Karena kan biasanya kalau kita visit keluar kota teman kita ya teman sekantor. Teman sekantor. Dan yang diomongin pasti Kerjaan itu aja, lagi. kan. Karena kalau ketemu sales dengan industri lain kita bisa belajar lebih tuh Ya harusnya. kayak gini, kita gibahnya beda kan. Kalau ketemu orang kantor pasti kerjaan gimana. Itu lagi. Udah ketemu pusing lagi. Tapi community ini kan selalu ada, kalau plus minus itu terlalu ekstrim bukan ya. Ya. Kalau cuman berkomunitas ngumpul tapi nggak ada sesuatu yang kita produce gitu Ya, kan. betul. Itu kan jadi hanya ngumpul hai tapi nggak nih. Kalau KSMI sendiri apa Mas? Sebenarnya kemarin ya programnya banyak, apalagi waktu itu zaman Om TW ketuanya gitu ya. Ih, mana ada gue pernah jadi ketua. Sembarangan. Sembarangan. Nggak ada. Nggak pernah mau gue. Akhirnya ide dia banyak, memang luar biasa. Kita mau buat podcast, mau buat apa, itu cita-cita zaman dulu. Cuman zaman dulu kan cari, lu punya mic gak? Wah ini gak ketemu. Ternyata akhirnya ketemu kan. Nah ketemunya kemarin kita sempet training. Kebetulan aku ngajarin Excel juga. Nah kita ngajarin Excel. Aku ajarin Hard Mas, skill ya. kapan-kapan. Iya. Aku nggak jago. Saya malu sama suhu. Terus ngundang siapa? Ibu Niki. Ibu Niki. Nah, kita ini. Nah, akhirnya dari situ baru pecah ke Kani. Yang ini pingin buat khusus anak Moderated. Diakon. Nah, terus akhirnya jadi lagi MTC. Iya, Nah, dari iya, situ, iya. ya benar orangnya jatuhnya itu Iya, juga. karena aku mikir gini Mas Freddy, kita itu sales, aku kan sempat canvassing juga. Aku canvassing itu di Atambua dulu. Atambua aku Mas. Tahu nggak Tambua di mana? Jauh. Jadi hari Senin Atambua, Selasa itu hari Senin di Kupang, hari Selasa sampai Jumat itu Atambua lah. Jadi yang aku lihat sebenarnya ini yang aku rasain ya. Mungkin yang lain yang sekarang enggak. Kita itu sebagai salesman kan selalu jualan tuh Mas. Ujungnya itu tok gitu kan. Tapi tanggung jawab kita pribadi untuk kita bisa naik kelas itu kan ya atasan kita kalau kebetulan dapat yang bagus. Iya. Iya. Kalau ada yang cuman taunya pokoknya setorannya mana tapi nggak mikirin ini gitu kan. Nah, harapanku itu ada komunitas kayak gini tuh bisa ngangkat salesman tuh bener-bener naik kelas gitu loh Mas. Nah, kayak gitu-gitu tuh sempet terprogram apa gimana gitu. Aku pengen banget sih nyambung sama sekolahan yang gitu-gitu kemarin tuh bagus tuh. Iya, sebenarnya pengen sih, cuman sekarang itu yang gerain lagi down. Tapi misinya terutama Setelah kisah itu. terutama setelah lu sempat pindah kan. Pindah Pindah region. keliling Indonesia sih. Jadi ya kemarin 2 tahun lalu ke Bandung. Nah, udahlah akhirnya yang nasional tinggal, kita yang Bandung. Yang kepikir apa Mas kemarin Mas? Untuk ini. Karena aku ini sempat ngobrol dengan gak apa-apa ya Mas. Ini ada tamunya, cuman aku pengen gali kan sebenarnya. Pikiran-pikiranku, aku niat ada KSM ini. Aku mikirnya cuma satu. Buruh itu punya serikat yang benar-benar berbadan hukum. Iya, betul. Apakah sales akan seperti itu? Nah sebenarnya ya kalau kemarin sebenarnya ada rencana. Sama John dikit. Maju dinding. Sebenarnya ada rencana ya. Om TW udah nyiapin. Kita buat ini. Karena satu dan lain hal ada ya kita freeze lah jadinya, nggak ngelanjutin. Karena memang ya yang ngurus harus fokus kan. Betul. Ya nggak kesampaian. Memang plannya sudah banyak kemarin. Mau buat ini, buat itu. Serikat buat Sales ini. Indonesia. Ya sebenarnya mirip-mirip setauku ya, mirip-mirip sama Kani MTC gitu ya. Jadi ada Ya, community edukasi lah ya. community, ada edukasi, pendayagunaan ya, meningkatkan capability gitu ke teman-teman. Tapi sebenarnya di KSM itu juga ada value yang waktu itu kenapa gue tertarik tuh. Jadi salah satunya tuh pas zaman Covid. Lu lupa cerita itu ya? Lupa. Lu yang harusnya nyeritain bukan gue. Lu Kan dia lu kenapa apa juga ceritanya? zaman dulu kala. Lu presidennya apa gimana? Enggak, Ini enggak. presiden seumur hidup loh. Padahal mau angkat dia loh. Langsung gua keluar dari grup. Ya disuruh. Aduh. Gua nggak suka ngatur-ngatur, soalnya gue pasti jahat kalau ngatur. Jadi kita pas zaman Covid itu kan banyak layoff. Banyak layoff. Teman-teman banyak yang dirumahkan dan segala macam. Jujur salah satu value yang gua sangat tertarik waktu itu adalah kita gotong royong. Oh, Mas. Iya. apa itu? Kita ngumpulin duit di situ. Oke. Jadi kita kayak arisan tapi sebenarnya nggak dapat apa-apa. Oke. Iya. Jadi di grup itu sekian ratus orang, lu bayangin ya, tiap bulan kita ada sumbangan sukarela sama sumbangan wajib. Nilainya nggak gede, 20.000. 20.000. Oke. 20.000. Tapi begitu ada yang di layoff ya, gua merinding nih.
Karena gue inget banget tuh waktu kejadian-kejadian itu. Jadi begitu ada yang di layoff, ada yang waktu itu mesti sakit COVID mesti di rumah. Itu Freddy sama timnya tuh ngirimin uang, ngirimin produk makanan gitu. Iya gitu, itu tuh sebenarnya value yang beda ya. Beda gitu. Habis itu tiap hari Jumat dia ada sedekah Jumat. Terus habis itu ada lagi yang paling dahsyat pinjol. Oh iya pinjol. Buka pinjol dia. Buka pinjol tapi tanpa bunga. Oh buat teman-teman teman-teman. Jadi sampai saat ini Mas. Nah karena ada kasus satu dan lainnya. Jadi waktu itu kita terkumpul sampai hampir 30 jutaan. Oh, oke. Kan duit gak kepake gitu kan. Ada yang kita simpen, jadi kita ada komit kalau ada yang sakit kita kasih ya. Gak banyak sih 500 ribuan. Nah kita sini. Masih ada yang ingat kemarin sempet Pak makasih pernah kasih. Kapan aku kasih ya? Aku lupa ya waktu KSMI. Oh iya. Karena kalau dia gak nyatet. Sebenarnya ada catatannya panjang. Cuman kan gak ingat siapa yang aku kasih gitu loh. Saya pakai aplikasi ya jadi semua tercatat. Nah kasusnya itu gara-gara pada utang. Kan kita baik. Tanggal 25 gajian, tanggal 20 pada utang. Pinjem dong sejuta. Pinjem dong sejuta. Kita kasih. Balikin maksimal sebulan. Balik. Padahal gak pernah ketemu ini? Enggak, ya sebenarnya nggak ketemu, cuman kita kenal, udah kenal. Di grup temannya teman-teman. Di grup itu, udah pernah zoom juga ngobrol ketemu. Nah akhirnya ada kasus, ada yang minjem, bayarnya lama. Sekarang masih ada sisa 1,7 yang belum bayar. 1,7 juta. Oh kecil lah ya. Sama 1 juta. Nah, tapi unik sih ini memang. Unik ya. Niatnya gotong royong ya. Tapi memang aku join juga pas COVID. Kita pas COVID. Pas COVID terus tiba-tiba salah satu teman kita lah ya, salah satu ini terus tiba-tiba dirumahkan. Habis dirumahkan dia kondisinya juga kena positif COVID. Keluarganya gitu. Akhirnya ya begitu gue di grup kayak gitu terus Pak Freddy ini karena nilai kemanusiaannya ya nilai sosialnya sosial saya sih ini ya itu yang gue agak tertarik tuh di situ dulu finance-nya beliau di awal tapi catatannya tiap hari gue keluarin lama-lama aku nggak teli juga capek gitu kan. Nah karena juga ada yang mau nggak jadi finance gitu kan buat ini cuma nggak bergaji loh kita karena kan sosial pada keberatan ya udah jadi akhirnya udahlah close aja lah ya karena pusing nagihin kagak dapat duit nagihin doang yang ditagih malah Pak RT ini ya, dan itu tanggung jawabnya kan sebenarnya ke uang yang anak-anak ya warga lah kasarannya lah. Gue juga udah lama nggak setor kok. Udah kalau kok jangan lagi. Nanti teman-teman kasih jangan setor lagi udah terus pusing ngurusin utang. Tapi duitnya ada. Sudah habis. Oh buat bantuan ya? Buat bantuan akhirnya karena ada yang pinjem. Sekarang masih gantung 2,7. Akhirnya duitnya kita habisin buat sedekah. Ya ada sedekah. Sampai terakhir yang di mana yang kita sumbangan dengan yayasan yang tutup apa itu? Lupa aku. Yayasannya dikorupsi terus tutup. Tapi kita kebetulan dah sempat ngasih bantuan ke kalau nggak salah buat Cian Sukabumi deh. Oh iya. Buat Sukabumi kita kasih. Yang waktu gempa. Nah itu untungnya masih aman sampai ke sana. Berapa bulan kemudian korupsi. Ya udah akhirnya adalah setiap Jumat kebetulan ada teman juga di grup yang tiap Jumat bikin Jumat berkah. Oh, jadi ke situ sekarang ke situ. Charity-nya. Tapi ya masing-masing sih ya, masing-masing. Dia tiap Jumat share siapa yang mau ikut sedekah Jumat. Kebetulan dia tinggalnya di Cilacap. Dulu dia aku dulu timku dia sales anak gadis sih. Jagoan dia jualan, menikah. Terus ada problem rumah tangga, kasihan. Nah, dia akhirnya buka ini dan sekarang alhamdulillah udah kembali ya. Udah baikan lagi tapi tetap aku bilang jalan aja terus gitu ininya Jumat berkahnya. Ya udah jalan. Terus sekarang kalau yang dalam waktu dekat ini apa? KSMI mau ngapain? Mau ngapain ya? Kita kayaknya mau berkomunitas. Sebenarnya enggak rencananya itu di akhir Januari itu mau kumpul. Nah, tapi kemarin tergendala sama waktu dan lokasi. Jadi periode 2023 atau 22 ikut gak sih? Ikut. Datang sebentar. Nah kita di tempatnya Om Okto. Gak ngerti. Ya di Bogor. Nah kita ketemu outing lah judulnya. Nah outingnya bukan sekedar ketemu kumpul nggak ya? Ya banyak ada hiking, ada karaoke, ada ini segala kenalan. Ada presentasi juga kan? Presentasi dari masing-masing peserta. Presentasi apa? Iya jadi KSM ini kan lebar, nggak cuma FMCG. Ada juga yang elektronik, agensi gitu. Jadi mereka dikasih waktu untuk present. Makanya gue juga belajar tuh sama si Zul, sama si siapa waktu itu yang pegang produk gendongan bayi itu.
Ini Deden. Bukan. Lupa lah pokoknya. Oh berarti yang menariknya itu jadi saring belajar industri lain. Saring belajar industri lain juga tuh. Karena bisa buka peluang network ya. Betul. Iya. Jadi ya kemarin Om Okto juga telepon. Aku ada produk ini sini main. Nah, ini belum sempat ngatur jadwal lagi ketemu sama Om Okto ya. Jadi banyak jadwalnya jadinya. Luar biasa Bapak Presiden ini. Akhirnya bisa dagang gitu. Bapak Presiden ini super sibuk. Iya. Oh jadi memang sebenarnya kalau KSMI ini bukan yang capability capability building yang ada tiap berapa bulan training enggak ya. Enggak, kita enggak buat. Ini memang benar community gotong royong gitu kan. Ya paling nanti ujung-ujungnya sales gimana sih? Bahan di situlah. Biasanya pada banyak japri bilang di grup aja di share biar pada saling ini. Banyak nanya ke saya gimana ini ya jadi. Nah itu loh maksudnya. Iya. Mas. Karena komunitas itu kadang ada paling gampang deh nggak bisa masuk ke toko A gitu misalkan. Iya. Ada warung Nanti A share nih di situ, apa betul. semua. Ini gimana sih cara masuknya, orangnya sukanya apa gitu-gitu kan sebenarnya manfaatnya kan. Iya. Iya sih. Cuman problemnya satu, Bapak ini kan meninggalkan kota Jakarta, jadinya langsung kayak dorman gitu. Jadi hilang gitu. Iya, jadi dulu tuh ada juga lu lupa yang online tiap hari Jumat, malam Jumat atau malam Sabtu? Iya, Sabtu. Malam Sabtu. Kita buka online, ya itu buat ngomongin nih gimana jualan ini bla bla bla. Ya, gitu. sharing lah. Malam. Tiap Menarik minggu, dong berarti. tiap minggu, tiap minggu online. Gantian yang ngomong ya. Iya. Makanya gue dulu kalau mau nyari mystery shopper gitu ya, mystery shopper, gue lempar aja di grup. Tolong foto ini dong gitu. Kadang-kadang saling update gitu. Barang lo di sini ini gitu. Lebih cair sih, lebih santai. Lebih enak. Ya. SM itu lebih santai. Tidak, karena memang istilahnya antara level kita nggak terlalu ini ya. Kalau di situ kan kalau di modern kan kelihatan ya, income segala macam terlihat. Kalau ini RSM, NSM, owner pun juga sama gitu. Salesman kan juga ada. Salesman juga ada. Jadi santai aja gitu. Ngobrol terbuka ya biasa aja. Lebih enak sih. Nah kemarin sebenarnya di Bandung kita udah siapin jadwal. Kita mau online juga ya. Kita mau sebenarnya ada teman anak Bandung mau ngeluarin materi nggak? Ada materi tentang salesmanship. Nah, sampai sekarang nggak ketemu hingga akhirnya saya pindah ke Jakarta lagi. Kan berarti mau hidup lagi dong, udah di Jakarta. Nah, ya, itu makanya kita undang ke sini. Siapa tuh Om TW bisa mengerahkan rakyat ya. Gua ikut apa kata presiden, gua perintah siap jalan gua. Oke, ini kan Pak Presiden, ini aku udah nyiapin pertanyaan. Bukan yang lagi rame ya. Presiden mana? Venezuela. Kalau gini deh Mas, ini pertanyaan yang ya udah pasti bisa dijawab. Sebenarnya kalau ngomongin salesman ya kan kita sama-sama orang jalan lah ya. Aku sekarang modern juga baru 3 tahun tapi lamanya memang di GT gitu kan. Aku ngelihat salesman itu kalau dia nggak mampu jualan itu karena memang produknya apa karena orangnya sih? Ini brand oke loh. Kembali lagi ke personality ya. Apapun bisa dijual. Bisa dijual. Ya sama kayak bayar ke saya kan. Emang ada di toko. Gak ada kan. Nah jadi kembali ke orangnya. Apa sih sebenarnya yang paling kalau ngomong salesman itu hal yang paling harus dihindari lah. Kalau ada 2-3 gitu, apa sih sebenarnya? Nah kalau kan banyak sebenarnya di grup itu banyak ya. Dan mereka kalau ngobrol ke atasan pasti nggak berani, pasti salah gitu kan. Banyak japri. Pak aku gini. Biasanya mental. Jadi dia ya mungkin kalau bapak-bapak udah sakti lah ya. Ketika ketemu toko ya gue yakin aku. Nah ternyata salesman itu dia tidak percaya diri. Ini yang pertama ya? Iya. Jadi mental, dia itu percaya diri. Tahu barang ini bagus dan bisa dijual. Cuma dia ketika masuk itu nggak mau. Nah, saya riset lagi kan ketika ada teman dari supervisor. Itu ada lowongan di manajer. Aduh Pak, saya belum siap. Loh, apa yang perlu ditakutin gitu kasarnya. Oh, berarti memang mentalnya belum siap. Mental. Padahal sebenarnya ya kalau memang dia merasa yakin dan bisa supervisor manager mah sama aja kan, tinggal naik level lu belajarin dapat. Nah ternyata dia ketakutan. Nggak bisa. Kalau dari durasi waktu dia udah cukup lama. Lu udah lama jadi supervisor. Aduh tapi saya nggak bisa. Nanti gimana ya? Momok yang menghantui. Nah sama ketika salesman datang ke toko, nanti toko itu nggak mau. Nanti gini selalu gitu. Nah ya terpaksa kita ajarin. Lalu latihan seperti ini. Nah sebenarnya itu adalah masuk lagi ke dalam kategori public speaking. Nah, gimana cara bisa berbicara di depan umum? Nah,
Saya salah satu MC pemenang VJ McD 2008. Oke. Mac di mana dulu? Semarang. Oh, Semarang. Iya. Dan zaman itu dapat hadiah 250.000. Alhamdulillah. Communication skill berarti. Communication skill. Jadi yang bikin nggak confidence kalau dari lu pelajari itu adalah communication skill. Ya. Kalau dari sisi capability-nya, maksudnya pengetahuan dia produk dan segala macam. Sebenarnya ya anak sekarang, zaman sekarang marketing sudah menyiapkan semua materi kan. Kalau dia nggak hafal produk, ya nggak mungkin lah. Dan ketika dia baru masuk juga di induction dia dikasih tahu semua. Kalau susah tinggal baca, kasarannya gitu ya. Aku mau jualan air, tapi aku nggak tahu produknya, tinggal baca sebentar sambil ketemu toko tinggal baca juga nggak masalah kan sebenarnya kan. Pas saya punya air, pH-nya sekian, ini sekian, ini udah tahu. Tapi ketika mau, aduh nanti ditanya ini saya nggak tahu, saya gimana jawabnya, itu yang mereka takutin sebenarnya. Jadi mungkin ya kalau kemarin saya udah nonton semua podcast ini ya, mungkin adik-adik yang lihat ya, ini maksudnya mungkin, untuk teman-teman sales baru. Ya jadi gak usah takut sama kerjaan ya. Ya belajar pasti yang banyak membaca. Ya, membaca apapun, bukan membaca pelajaran segala macam. Karena yang ku pelajarin seperti itu. Dulu waktu di WC baca koran bekas segala macam, sehingga ketika berbicara di depan umum punya keberanian. Nah, itu yang anak-anak sekarang ya, kemarin juga ketemu Gen Z kan. Itu lamaran, aduh Pak, saya belum bisa, belum yakin. Nah, kenapa? Malu. Takut ini. Kenapa harus takut? Nah, jadi yakin aja sebenarnya, percaya diri, nggak ada yang salah kok ya. Orang ngomong ya, contohnya yang terakhir si Panji ngomong sembarangan, nggak ada yang salah. Sorry, nggak sembarangan loh itu. Lagi di demo loh dia. Oh iya, itu nggak sembarangan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau menurut sampean sales itu bakat atau apa sih? Karena ada kan yang benar-benar jago gitu kan. Itu menurut sampean ini pengalaman ya. Ini disclaimer, nggak ada benar salah, tapi ini based on experience. Menurut keyakinan saya kan gitu tuh. Menurut keyakinan Freddy. Menurut keyakinan saya ya, sales itu bakat atau memang apa? Bisa dipelajari. Oh, bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Okay. Saya nggak bakat jadi sales. Karena waktu kecil ya, cerita kisah hidup ya, autobiografi. Saya itu pemalu. Oke. Ya, jadi ketika sekarang malu-maluin. Gue gak percaya itu. Beneran. Dengan kondisi sekarang jujur. Iya bener. Nah, itu ada titik balik. Nah, ketika itu kisahnya. Jadi ketika dulu itu waktu kecil dari SD sampai SMP, ada orang di depan. Mendingan saya keliling muter belakang untuk lewat ke sebelah situ. Itu pengalaman. Jadi di komplek ini jalan, di sini ada warung, sini ada bapak-bapak duduk. Ada ibu-ibu bapak rame, saya pemalu. Daripada lewat depannya deket 10 meter, saya mending 50 meter muter. Saking malunya. Nah kan lihat orang-orang, kok orang ini gak malu ya? Pada bisa ngobrol, pada bisa cerita gitu kan. Apa yang dibahasnya, kok punya kemampuan mental. Aku mau panggung aja malu. Nah hingga akhirnya SMP waktu itu kelas 3 ikut lomba. Nah saya kebetulan dari Riau, ya lahir besar di Riau. SMP kelas 3 pindah ke Temanggung, Mengor, Kaloran desa gitu kan. Itu desa banget bener ya. Dan berangkat lagi. Jalan kaki. Nah, iya lagi desa banget. Desa banget sampai sekarang masih asri ya. Di situ tiba-tiba karena orang Jawa dan kami dari Riau bahasanya Indonesia kayak orang Batak sedikit lah kan. Nah dia lihat, ada perlombaan news report. Wah, luar biasa kan, padahal nggak bisa bahasa Inggris. News anchor gitu? Enggak. Atau reporter? Baca berita aja? Baca berita? Ya kalau dulu baca berita sih. Nah baca berita, akhirnya dipilih juara. Gak ada angin, gak ada aja. Oh ternyata maju itu cuma seperti ini ya gitu. Akhirnya kan gak ada apa-apa kok, gak ada malu, gak ada apa. Maju ke tingkat kabupaten. Di kabupaten baru kalah. Karena memang di desa menang. Desa juara 1 dapat lolos pemilihan. Akhirnya ranking berapa? 6. Ya, yang juara 1 memang udah anak SMP 2. Ya, SMP berapa dulu? Enggak, gue udah pindah. SMP 2, SMP 1 namanya Sinanda masih ingat, terus pokoknya cewek-cewek. Ya memang percaya diri dan lainnya juga bagus. Kita masih belajar. Oh jadi gitu. Masuk SMA, nah masih malu. Sampai di kelas 1 ada kurikulum bukan kurikulum. Pelajaran. Ya, habis pulang itu apa? Ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler taekwondo. Hah? Taekwondo. Taekwondo. Malu kan? Taekwondo malu. Sumpah, bener. Tiap mau nendang. Ini lapangan, sini
kelas. Iya. Ngumpet saya di ujung. Ih pengen lah kayak gitu ya, pengen kayak gitu. Akhirnya sabomnya manggil, sini Mas ikut. Deg, maju. Dah ikut latihan-latihan, lihat bagus. Ikut ke Kejurnas. Oh. ternyata harus berani ya gitu. Nggak usah, maksudnya ya maju nggak salah gitu loh. Kamu nggak bisa nggak salah, dan ternyata dari penilaiannya malah bagus. Oh ternyata setelah coba di antara 50 orang yang ikut, aku yang kepilih. Iya. Padahal malunya nggak karuan. Nah, oh ternyata salah ya malu itu gitu. Nah, keluar SMA, nah barulah menjadi-jadi ikut fashion show. Catwalk pernah, ikut Indonesian Idol, ikut KDI. Serius Mas? Ikut semuanya. Datar KDI Gitu ya? kapan lu? KDI 2004. Iya. Makanya gue soalnya KDI Iya kan? lagi. Ya intinya kalau salesman itu memang yang nggak berbakat pun juga Nggak bisa. berbakat. Nggak Latihan harus aja. berbakat. Berani saya aja pertama gitu kali ya. bekerja di Berani pabrik aja pokoknya. Pabrik sebagai helper gudang. Oke. Nah, ya nggak ada, memang cita-citanya jadi polisi sih, cuma gagal. Nah, akhirnya keterima di Indofood. Ya, kerja di Untung juga pabrik. nggak jadi polisi. Nah, masuk ke pabrik, nah, nggak bisa ya. Memang nggak ada cita-cita sales, gitu kan. Aduh, jualan ya, gimana sih orang tuh pada jualan gitu kan. Pas zaman kecil juga nggak pernah jualan. Memang nggak bakat. Cuman ibu pernah buka warung. Kalau bapak tipe pendiam, kalau ibu tipe berisik. Ya, jadi buka warung. Malu. Aduh, malu ya, gimana ya. Nah, akhirnya jual di pabrik. Nah, ikut VJ McD. VJ McD itu VJ McD itu VJ McDonald di Trans TV. Oh iya? Nah, masuk TV, wah satu desa heboh. Wah masuk TV. Mas Freddy masuk TV ya? Apa iya itu? Padahal cuma 2 detik. Kan cuma ini doang kan. Nah di Trans TV juara, tapi juara 2. Juara 1 itu anak radio. Dia maju ke nasional. Ini memang kayak cuma menang wong ya. Iya. Padahal Dulu. aslinya pemalu. Iya, saya Makanya malu. kan nggak kayak tak pemalu. Iya makanya. Gue juga gak kenal dia yang pemalu. Nggak Aslinya ada. pemalu beneran. Karena sudah jadi meletek di situ ya, jadi VJ McD, kenal lah orang pabrik, akhirnya tarik ke sales. Oke. Namanya Reses Promotion Representative. Oke. Ada lowongan karena kamu sering MC, sering ini kita butuh orang marketing masuk. Oh, akhirnya ke toko-toko, gini doang ya. Dah kenal semuanya ya karena belajar berani dari ya itu tadi belajar beraninya. Ikut lomba fashion show, ikut lomba KDI, Indonesian Idol. Gak punya malu lah. Gak punya malu. Padahal dulu lihat orang aja itu takut. Wah ternyata jangan ini ya. Nah baru belajar di situ. Oh pelajari orang. Berarti akhirnya berani tampil, berani ke toko, berani ya sambil jalan belajar. Ya itu tadi product knowledge segala macam wajib ya. Itu harus kita pahami semuanya sehingga ketemu klien toko ya. Ya. Bisa. Berarti nggak harus berbakat untuk jadi salesman. Tidak harus berbakat. Tapi apa ada yang berbakat? Makanya anak aku nanya. pelayaran, anak kelautan. Iya. Bakatnya apa? Nggak, Iya, tapi makanya pertanyaan, ada yang berbakat nggak kalau jadi dari sales? kemarin ya kita kan memang udah kayak sales itu udah pilihan terakhir, nggak ada lagi waktu itu mau jadi. Iya sih. Iya akhirnya kan itu jadi pilihan terakhir toh. Setidaknya Zaman kita lah, setidaknya Zaman kita. kita itu jadi nggak ada kerjaan yang sesuai sama kuliah kita, ya udahlah jadi sales gitu toh. Iya, Kan akhirnya gitu dulu kan. Makanya ya kalau ditanya bakat, kalau menurutku bawaan lahir sales itu. Bawaan lahir Mas. Anakku yang kecil aku belajarnya. Oh ternyata kalau dia punya mau, dia ngerayu itu sales menurutku. Ya negotiation lah. Negotiation. Jadi kayaknya udah bawaan lahir deh manusia ini lahir jadi Semuanya jadi sales. Iya, gitu sih. Iya sih. Cuma kenapa aku nggak bisa ya dulu ya waktu kecil ya? Yo nggak tahu. Tapi Lu karena pindah-pindah. gini deh, oke kita kan salesman udah bangkotan lah. Maksudnya secara umur udah banyak lah. Kalau menurut sampean nih, berdua nih pertanyaan. Mungkin juga mengalami. Kadang kita kita datang ke toko, untuk toko itu mau buka order, buka PO ataupun beli, ada sedikit manipulasi biasanya. Contoh, ini paling gampang. Di toko sebelumnya beli sekian padahal ya orang. Ya. Kalau hal-hal kayak gitu itu sebuah apa kalau menurut saya? Sebuah kebohongan yang kita iyain gitu atau apa sih sebenarnya? Ayo. Nah, Freddy dulu deh. Freddy dulu apa gue dulu? Pasti ada. Aku juga Boleh. juga ngerasainnya dulu pas waktu itu ya gitu. Bu, ibu harus beli nih. Aku waktu di Sampurna kan bener-bener nganfas motor. Ada produk yang misalkan yang kurang laku kan adalah beberapa rokoknya gitu kan. Ya aku ngomong loh, tokonya Pak Haji yang itu biasanya beli banyak berarti di sini ada yang beli gitu. Sampai Mas, aku di Kupang ini. Sampai malam aku nyuruh temanku beli loh. Dia kan nggak mau nih. Oke.
Jadi malam tak suruh ke situ. Biar ada ininya, poolnya. Kita itu kan ada target distribution level kan. Oh, untuk produk ini harus sekian persen. Sekian. Ini tinggal satu toko tok aku di hari itu yang nggak beli. Saking apa dendamnya, temanku tak suruh nanya rokok itu. Iya, biar nyari kan. Iya, sehingga minggu depan aku ke situ dia beli Ya, gitu. betul. Nah, Itu ini cara-cara salesman zaman dulu ya. Iya. Nggak tahu kalau sekarang ada atau enggak tuh. What do you think? Pak Freddy. Ya kalau gue sih nggak pernah jadi sales canvas ini directly ya. Langsung. Tapi kalau bukan ngalamin tapi mungkin nggak yang lama lah gitu kan ya. Jadi nggak terlalu banyak ngalamin itu. Tapi justru gue lebih sering jadi korban. Maksudnya? Korban atas konspirasi kebohongannya. Karena gini, nggak contoh ini ya contoh aja ya, contoh ya ini tanpa menyebutkan nama sama perusahaan dan tahun, gue nggak nyebutin semua biar nggak ini. Jadi gue tuh pernah di satu momen yang datang ke toko, ya tokonya specialty lah, bukan toko kelontong, bukan toko warung gitu, specialty lah gitu. Gitu gue datang, langsung ditembak sama orang tokonya. Apa? Oh ini ya yang datang yang dari sorry ya nanti dibip aja. Jancuk kan. Terus tapi kan di situ juga butuh mentality yang tadi tuh. Betul. Kalau gua nih sharing aja ya. Kalau gua nggak punya pengalaman kayak gitu sebelumnya. Tapi waktu dikasih kayak gitu dan itu bukan rumah gue. Maksudnya itu bukan daerah ranahnya. Bukan daerah kenyamanan gua. Gua di pusat. Itu waktu itu gue datang ke daerah yang lumayan agak jauh lah gitu dari mana-mana gitu. Kalau gua ngerasa inferior gitu kan ya. Kan pasti mentalnya udah drop dulu, kena di situ. Iya. Begitu di ini langsung siapa namanya gitu kan, taciknya kalau yang model lama gitu kan, punya buku loh, punya buku gede, namanya siapa, dari PT mana, nomor teleponnya ditulis. Nagel. Iya. Tiba-tiba nembak gitu kan. Untungnya mental kita udah kebangun nih karena sebelumnya kita di lapangan juga. Oh iya Ci, tak jawab iya. Oh iya Ci, tapi memang hari ini aku nggak sempet bawa. Tadi aku langsung dari bandara. Namanya salesman. Dari bandara aku langsung ke sini biar cepat-cepat ketemu Taci gitu. Terus udah tak ajak muter-muter ngobrol. Terus kan biasalah produk kita juga availability-nya kurang gini-gini. Tapi setelah itu ya gue juga nggak ngomelin area manajernya waktu itu karena gue tahu gue lagi dikerjain lah, gue tanggut ya, gue tanggut ya gitu kan. Ya gue telepon timku yang di pusat, Kaos dong. entah bagaimana caranya, Cariin kaos. ada apapun kaosnya, lu kirim malam itu juga, karena gue harus hand carry besok langsung ketemu Taci. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, Toko setidaknya sampai 3 tahun lalu gue mampir ke kota itu masih ngenalin. Iyalah pasti. Pastilah. Jadi kalau tadi soal knowledge, soalnya. soal product knowledge gitu ya, kemudian soal PD lah ya gitu. Ada mentality sih di situ. Nggak jauh-jauh. Gue pernah visit ke daerah sini di salah satu company juga. Tiba-tiba dikasih faktur segini, udah kuning semua faktur. Terus? Ini lu ya prinsipalnya nih. Mana hadiah TV gua? Gua baru masuk 3 hari bro. Tapi balik lagi di situ harus memang mentality. Udahlah, yang namanya ke toko itu kita pasti 50% masalah, 50% opportunity. Belum tentu jadi. Balik lagi, bohong-bohong boleh nggak? Yang tipis-tipis. Ya itu tadi, gua bilang, oh saya langsung dari itu. Loh yang waktu TV juga sama. Oh gitu ya, coba deh pinjem faktur. Oh, udah lu lihat aja gitu. Oh oke. Besoknya kan gue jempalitan mestinya di NTV dengan segala macam-macam approval gitu-gitu. Tapi balik lagi di situ kalau aku ya selain soal knowledge dan segala macam, kalau kita belajar mau dihargai outlet gitu, harus ada komitmen di situ. Harus ada komitmen karena kalau kita komit dia akan inget. Kita nggak komit pun dia akan inget loh. Iyalah pasti. Wong aku aja kalau ke Bali sekarang ke toko yang sempat aku masih di ini tuh masih. Yang dulu itu kalau datang dikasih makan gitu. Iya. Ya itulah 10 menit. Nah kalau menurut sampean kalau ini tukang bohongnya. Malah enggak. Ya jadi kalau buat ya mungkin adik-adik yang jadi sales ya sebenarnya ya yang nonton nanti banyak adik-adik nih. Kalau bisa yang dijual tuh jangan jual barang. Ya, tapi jual diri. Nah, karena apa? Kan kita pegang barang nggak selamanya di situ. Ketika kita jual diri, toko tuh kenal kita bukan karena barang itu, karena
kita jual apa aja laku. Ya. Jadi kalau aku sendiri selama hidup bohong yang benar nggak pernah. Bohong tipis. White lie. Ya, Bohong yang jadi mana lah. mendingan ya kalau tadi konsepnya seperti itu lebih mending nggak kecirain karena sebenarnya takut-takut aja sih. Ya. Jadi kalau konsepnya yang dia suruh beli temennya, nah itu sebenarnya itu adalah strategi untuk ke MT. Kalau udah mau dicoret, biasanya kerahkan. Biar nggak di delisting. Iya, itu strategi. Panggil KOL lah segala macam Iya, lah, iya, temen-temen lah, iya. kasih budget salesman suruh belanja. Itu boleh, bisa. Sehingga pilihannya nih, ini kan semuanya sales leader nih. Pilihannya senang salesman yang jujur tapi cupu atau yang jago tapi ya rada ruwet. Sebenarnya kalau aku mending jujur. Jujur tapi Cupu. jualannya jelek. Jangan jelek. Oh. Jujur tapi jualannya bagus. Yo kabar rek lek ngono rek. Enggak, ini kan ada pilihan. Tadi gimana pilihannya? Pilihannya satu nih, ada ini ada salesman jago, jualannya jago apa semua, tapi banyak bohongnya nih. Tricky. Bukan bohong ya? Ya tricky lah. Tricky Nah, lah ya. kalau tricky oke lah. Mending yang tricky toh. Ya kalau tricky boleh, tapi kalau White lie. bohong, Kalau bohong yang resikonya kayak tadi dia. tuh, ya jangan lah kalau itu pusing. kan itu kan ekstrim. Itu kan ekstrim. Iya karena tadi konteksnya bohong jadi gue cerita yang bohong. Kalau pertanyaannya gitu Kan sih. aku tricky toh, bukan bohong. Iya. Enggak, tapi tadi pertanyaannya Iya. Tapi kalau pertanyaannya gitu kalau gue jadi sales karena gue pernah Sales leader, Iya, karena gue leader, pernah iya. di sales ya. Sejujurnya kalau butuh performance, gue akan butuh yang tricky. Nah, tapi kejadian ketika aku pegang cabang, ya banyak yang tricky. Jadi untuk Beda lagi membutuhkan OT transaksi, Ya. dia banyak tricky. Oh, kalau itu udah beda. Itu manipulatif. bohong. Itu manipulasi. Itu manipulatif. Ya. Enggak, maksudnya kita ke toko Kita ke bagaimana? toko, buat titip satu. Saya nggak mau beli, udah taruh aja. Ya itu jadinya manipulatif sih. Manipulatif akhirnya. Ini, Ya. ini mesti disepakati dulu nih. Nah, Tricky itu tricky gimana? Tricky itu yang kayak aku tadi. Nih, gini. Nyuruh temen beli. Oh, gitu. ya. kalau menurut gue gini, tricky itu cerdik. Cerdik. Kalau manipulatif tuh licik. Oh, Ada iya. intentionnya yang berbeda. Ada intensi yang dalam tanda kutip ya memang Negatif, memalsukan. betul. lah, memalsukan. Iya. Kalau aku jujur butuh yang cerdik karena gue pernah nih punya satu tim zaman di sales. Gue punya beberapa orang lah ya, 12 atau berapa sales TO lah gitu Yeah. ya zaman itu. Ada satu yang cenderung tricky, agak dugal dan segala macam lah kalau bahasa ini. Ada satu yang lurus-lurus banget lah. Honestly sekarang yang tricky ini Jadi. udah jadi. Iya. Udah jadi. Yang dugal ini masih di level yang sama. Yang lempeng-lempeng ini masih di level yang sama. Iya sih. Pengalaman Aku- ya. aku ini coba mengingat Iya, iya. beberapa orang sih. menurut keyakinan saya. Udah kayak Panji aja. Menurut keyakinan saya. Kalau saya kan in my sotoy opinion. Iya. Tapi memang ya ini kan sebatas pengetahuan kita. Betul. Ya mungkin di luar yang lempeng-lempeng sukses ya banyak juga. Lempeng Betul. sih. Tapi memang kuncinya Yakin. kuncinya menghandle yang teman-teman sales yang tadi cerdik ya. Iya. Ya as a leader harus punya kuadran yang berbeda. Oh. Yang lebih concise, lebih structure gitu. Karena kalau enggak akan ikut-ikutan tricky gitu Ya, kan ya. makanya ada apa kalau bilang ya ada sebuah omongan lah ya yang ini bukan sebuah yang Bener resmi salah. gitu kan, bukan bener salah. Ya jangan pernah ngadalin buaya lah. Jadi biasanya sales leader itu kan berangkatnya dari bawah atau MT pun at least dia pernah 3 bulan pernah di lapangan lah gitu. Iya. Jangan sampai naruh sales leader yang sama sekali nggak pernah di lapangan. Betul. Nah ini yang di bawah ini kan kadal kabeh Iya. dalam tanda kutip ya, maksudnya mereka orang yang benar-benar jago gitu kan. Benar. Jangan sampai ya masa kita udah buaya, jangan lu kadalin kan gitu Iya. tuh. Udah wis ngerti gitu kan. Dan sebenarnya ekosistem kadal itu dibutuhkan sih. Iya, Pak. Jadi kalau di Aceh itu banyak kadal, jangan dibunuh. Oh. Karena dia salah satu menjaga lingkungan hidup. Oh. Kok Enggak, ini ekosistem beneran nih. Beneran ini lah. Beneran. Karena baru muncul beritanya kemarin, biawak itu ternyata jangan dimakan. Oh biawak. Ya, kan Oh, iya. kadal dan biawak jangan dimakan karena dia yang Ya, menyeimbangkan lingkungan. Secara teori lingkungan ya. Berarti komunitas kadal Indonesia nanti kita bikin ini, Mas. bisa juga. Aku juga nulis kemarin pilkadal kan. Pemilihan kepala daerah langsung. Anyway, tadi soal salesman tricky dan segala macam.
Aku sengaja pengen rame aja. Iya, tapi benar menarik. Cuma yang tadi mesti diluruskan adalah cerdik dan licik gitu kan ya. Karena itu dua hal yang berbeda tuh di intentionnya gitu. Tapi dengan kondisi sekarang di obrolan kita lah, salesmanship capability quote unquote anak sekarang yang pokoknya rasanya anak sekarang ini salah kabeh. Ya makanya gua kan quote unquote anak sekarang gitu. Masih ada yang setriki itu enggak sih? Setriki kita lah gitu, setriki dia gitu, cerdik lah maksudnya. Nah, atau dia. Memang mereka cuma yaudah deh suruh jalan, nggak ada nyawanya gitu. Kalau kita kan dulu visit itu udah kayak di kepala tuh bener. Mau kemana? Iya. Waduh ngadepin semangatnya segini, itu kayaknya beda. Dulu itu ya enggak bedanya yang kita alami ya. Yang kita alami bener. Iya. Pernah punya tim Gen Z enggak? Gen Z semua kayaknya. Oh, Gen Z semua tapi kan tidak di sales aku saat ini. Aku ada tapi ya enggak bukan orang lapangan juga. Iya, bukan orang lapangan. Iya sih, karena kebanyakan sekarang Gen Z lapangan enggak mau. Hah? Banyak berkurang. Ya, sulit nyarinya. Kemarin kebetulan di Bandung kita butuh tim. Oh, Bandung ya. Ya, butuh tim lapangan. Nyarinya itu seleksinya kayak seleksi artis internasional. Ini yang bertanya bukan malah kita. Dia nanya. Ada ini enggak? Ada, oke enggak jadi. Hah? Oh, mereka yang pitching jadinya. Mereka yang pitching jadinya. Jadi bukan kita, kamu bisa apa segala macam, enggak. Dia nanya duluan. Fasilitas apa, dapat apa, kerjanya bagaimana, nanti mekanismenya gimana. Tapi kan nggak apa-apa juga toh nanya. Beda sama orang dulu. Orang dulu sampai kita yang nanya. Iya. Mereka, kamu bisa ini. Saya siapa. Kalau sekarang enggak. Ya karena dulu nggak punya pilihan. Mas. Iya, kita maksudnya pilihannya nggak banyak. Sekarang kan pilihannya ada 19 juta lebih. Ya makanya sekarang kalau dengan adanya lowongan konten-konten kreator ini berarti salesman yang sisa ini yang udah tua-tua. Betul. Iya. Sejujurnya di tempat gue sekarang kebanyakan salesman kita tuh yang umurnya udah kepala 4 ke atas. Iya. Tim sales juga di tempatku udah nggak orang tua semua, nggak ada anak-anak. Anak-anak ya kerjanya cuma mau di laptop, jadi bikin konten dan masuk jam 8 pulang jam 5 tank. Padahal nggak ngerti ya insentif salesman tuh lumayan. Nah tapi kalau salesman dapat insentif mereka cemburu. Ya itulah makanya nggak mau susah mau enaknya toh. Bener ya. Iya. Nah terus kalau kayak gitu, kayak SMI ngelihatnya gimana? Ya itu aku maunya ke situ memang. Sorry ya. Dengan ini. Itu dia makanya KSMI ini kan masih dorman. Orang tua semua lah ya. Hiatus tuh kalau bahasa anak sekarang. Sebenarnya aku mau open lagi di LinkedIn untuk masukin semua yang mau join. Cuma kemarin karena ada satu dan lain hal kita sudah buka, ada yang comel ya. Dengar kan yang comel membahas ya karena ada yang komen gara-gara tentang ya itulah ya. Nah, akhirnya kita close. Jadi kita pilih yang cuman orang-orang yang ya teman-teman yang kenal, yang deket, yang nggak comel cuman hal-hal sepele. Nah kemarin juga di LinkedIn udah pada tag-kan boleh nggak join grupnya. Nah memang banyak yang beberapa anak muda baru mulai ingin tanya, pengen lihat gimana sih orang sales tuh sebenarnya gitu kan. Ya pengen ada yang belajar, pengen ada yang tahu. Cuma ketika aku di 2019 aku meng-hire tim Gen Z. Gen Z enggak ya? Akhir ya awal-awal Gen Z lah, 98 lah. Dia lulus 2018. Ya lahiran 98 lah. Sama udah Gen Z lah itu. Ketika aku. Yo. Tapi sekarang tidak jadi. Ketika aku hire anak Undip yang keterima. Ya, tesnya ketika nge-hire orang enggak pakai HRD, saya kasih 10 soal logika. Gampang-gampang. Misalnya Budi pergi ke Jerman. Tahun ini pergi gini, ini mana? Cuma gitu doang. Sama angka-angka. Nah, anak yang lulus aku ambil. Ada dia ranking 2. Ranking 1 orang tua, ranking 2 dia. Akhirnya keterima, masuk jadi admin. Bisa kerja? Gak bisa Pak. Bisa ini? Gak bisa Pak. Ya udah saya ajarin. Komputer gak bisa. Tahu rumus ini? Gak tahu Pak. Ya udah ini rumusnya. Tapi kalau anak sekarang jago-jago loh Mas. Anak-anak sekarang jago-jago. Dia belum paham. Saya ajarin. Sekarang udah jago. Sekarang udah jadi supervisor udah business manager di perusahaan di Alam Sutra. Udah tahu kan karena awalnya dari situ. Nah ya sebenarnya zaman dulu saya itu guru sebenarnya. Pertama kali kisah yang melucukan di Padang ketika jadi supervisor punya tim. Dan dia tidak pernah masuk hotel. Jadi pelajaran pertama adalah ayo kita masuk hotel.
dan ke hotel di Padang, cuma naik lift. Lu kenapa muka lu begitu? Banyak tuh, banyak. Ya, kita cuma masuk hotel, naik ke lift ke atas, turun, keluar. Udah gitu kan. Udah pernah masuk, udah Pak, alhamdulillah baru cobain. Tidur belum pernah, nanti kita coba suatu hari. Nah, udah akhirnya pernah naik pesawat, belum pernah Pak. Ya itu lah pelajaran-pelajaran kecil sebenarnya yang ini. Leader harus ngajarin. Kita kan nggak bisa terima ya orang itu datang langsung jadi. Setuju sih. Ya, karena memang ya tugasnya leader salah satu itu. Betul. Yang terjadi sekarang kan leader maunya tahu beres. Pokoknya saya tahu ini. Ini semuanya pada curhat ke saya. Pak, pengganti Bapak gini, aduh gimana cara ngajarinnya ya? Ya bukan saya yang iniin ya. Dia taunya maunya kamu harus dihormati. Ya. Kamu harus menghormati saya. Ya. Kasarannya harus menjilat corporate. Nah, ya. Ya harus lebih baik. Ya, terus pokoknya saya minta ini sudah disediakan. Ya, bukan nggak bisa. Sebenarnya tentu bisa. Kenapa nggak mengayomi gitulah sih ya. Iya. Sehingga nanti pada akhirnya kalau memang anak muda ini nggak mau ada yang jadi salesman, ujungnya akan jadi juga karena udah umur dikejar umur nggak ada yang lain, akhirnya kayak bentok. kita. Iya, kepentok. Pikiran terakhir toh. Cuman kepentoknya mungkin beda, maksudnya di fase yang berbeda. Di Kita fase kan yang berbeda. kepentoknya di awal nih, baru lulus bingung mau ngapain gitu kan. Ngapain ini mau? Sementara itu mungkin kepentoknya udah nyoba kemana-mana nggak ada pilihan, gitu. akhirnya ya wes lah mau gitu. Tapi pertanyaannya buat sampean juga, secara organisasi berarti di sales gitu, yang mesti difokuskan dengan kondisi yang seperti kita bicarain, ngomongin capability di leadershipnya, terutama di second layer di junior leadershipnya, atau memang justru nyari tadi salesman yang nge-build salesman yang punya capability gitu supaya ada experience dan segala macam gitu. Kalau aku dengan situasi kayak tadi ya. Iya, kalau aku sih ini kan leadership style itu kan macam-macam toh. Tiap orang itu bisa milih lah, ada yang milih sebagai orang yang nge-build, ada yang memang terima beres dan itu nggak ada benar nggak ada salah kalau menurutku. Kalau aku sih nge-build sih. Karena kalau nge-build itu nge-build yang bawah maksudnya atau nge-build leadershipnya? Yang nge-build dari both Mas kalau both, dua-duanya atas bawahnya mau nggak mau mesti di ini. Karena aku yakinnya gini sih sebenarnya. Get your hand dirty lah. Kalau mau apa-apa gitu jangan terima beres. Jangan terima beres gitu loh. Kamu ngomongin ini pernah ini enggak gitu loh. Jangan cuma teorinya toh. Karena aku kayak sampean belajar berusaha juga gitu. Teori itu mah luar biasa Pak. Tapi pas praktek asem ini enggak cocok gitu kadang kan. Iya betul. Nah makanya biasanya seorang leader yang nggak mau get your hand dirty itu taunya teorinya harusnya begini, tapi di bawahnya kayak gini itu nanti nggak nyambung. Dan itu yang harus di-build menurutku. Okay. Kalau kamu belum jadi leader, yuk belajarlah. Yes. Belajar di lapangan tuh kayak gini sih sebenarnya. Makanya anak MT itu kenapa harus diceburin dulu kan? Kayak di Kawah Chandra di muka diceburin biar nanti kalau dia jadi leader dia memahami kan gitu tuh. Yes. Gitu sih. Tapi kenapa beberapa anak yang masuk dari MT itu tidak bertahan? Nah, ini karena kemarin beberapa HRD curhat. Mas gimana ya, saya menyaring 10 MT, sisa 1. Ya yang dipilih pewaris ya susah. Datang udah bawa mobil BMW gitu-gitu. Bener. Ya berat Pak, dia di rumah udah. Nah kenapa yang dipilih malah pewaris? Karena kesalahannya di mana coba? Ya karena kalau aku ini bisa jadi salah ya. Ya karena memang anak-anak itu memang mungkin sebelum pegang perusahaan bapaknya ya harus belajar dulu mungkin gitu kali. Makanya kalau ada lowongan masuk gitu. Iya, makanya kenapa seleksi HRD itu yang lolos itu malah anak pewaris. Sehingga akhirnya ketika perjalanan mentalnya nggak dapat, tinggal 1. Ya mungkin pas dites yang lolos yang itu kali. Mungkin terjebak di psikotes. Ya di psikologi tes. Karena kan ngelihatnya MBTI, IQ dan segala macam. Kalau gue sih sekarang ngelihatnya kalau sales ya, beberapa kali gue bantuin beberapa temen, mungkin nyarinya yang resilience kan ya. Paling gampang itu aku ngelihatnya background ininya. Keluarga, kemudian dia kuliah di mana? Karena kalau misalnya gini, orang Bandung, dia kuliah di Makassar, kemudian kerja pertama di Malang, itu dia punya resiliensi lebih tinggi dibandingin yang identifikasi awal bisa itu. Iya, bisa. Aku setuju. Kalau gue saranin lebih dari situ. Jadi begitu ada nih misal ya, oh anak Unpad gitu, oke, tak tanya dulu, lu backgroundnya dari mana, terus keluarganya seperti apa. Aslinya mana gitu. Begitu dia di Unpad, tapi aslinya misalnya dari Surabaya aja nggak usah jauh. Dia udah ngalamin situasi survival mode-nya beda tuh. Iya sih. Karena yang nge-build tuh itu tuh.
Soalnya jujur ya gua survival mode-nya dimulai dari umur muda, dari umur 15 tahun. Nih kalau konteksnya ke anak ya, anak gua nggak ke-build survival mode-nya. Kan kita juga ngasih kenyamanan gitu. Iya. Sebagai orang tua kan kita juga bener. jangan sampai deh anak gue ngurangin kayak gitu. Itu kan strawberry parenting kan jadinya gitu. Tapi itu panjang lah. Tapi kalau ngomongin sales, kalau gue sih salah satunya ngelihatnya sekarang kayak gitu. Ya sih benar juga sih ya. Yes, anyway. Jadi apa KSMI terdekat? Yang masih piknik ya. Dulu, ya. Nanti di sana bisa diskusi mau Kapan gimana. pikniknya? Rencananya itu 24 Januari sebenarnya. Ya elah Kita nggak bisa 24 tuh hari apa sih? Nggak bisa kita. Gak bisa. Tapi sebenarnya mau mundur karena mau cari tempat yang lebih Loh nggak di tempat biasa? lagi didiskusikan. Oh, ya kalau ini sih gua kalau waktunya cocok, waktunya. Karena kalau Jumat kan kita, kalau Sabtu kan kita pasti di sini. ada di sini. Kita pasti Sabtu sih. Ya. Siap. Sabtu sore sampai ini. So terdekat itu nanti ini lagi ya, nge-rebuild lagi. Nanti KSMI. boleh live di sana kok. Siap. Tapi bawa ginian. Ditanggung nggak? Bawa Ditanggung gini nggak? aja. Kita cari sponsor. Siap. Sip. Thank you Om Freddy. Mas Freddy, thank you. Sukses buat terus, karirnya sehat juga. terus. Oke, jangan lupa follow IG sama TikTok. Boleh. Freddy _Adrianto IG, Oh, TikToknya iya. Freddy Azam Azim. Ini Emang ini isinya ya, apa? konten kreator Iya, ini. isinya apa? Konten kreator. Setiap jam malam lah kita jualan umroh. Bukan jualan umroh, mengajak umroh. Woi, luar Bener, sekarang saya jadi biasa. TL. Sip, thank you Mas Thank you, Freddy. Fred. Oke, terima kasih. Parah.